Guys, hari ini saya akan share data-data on-chain tentang peta kekuatan dari centralized exchange crypto di dunia. Saya mengambil datanya ini dari CryptoQuant. Saya akan menganalisa dari 3 kategori. Yang pertama itu cadangan reserve dari seluruh asetnya, kemudian cadangan reserve hanya dalam bentuk stablecoin, serta inflow aset kripto yang masuk ke exchange sepanjang 2025. Nah, for your info, reserve itu adalah mirip dengan dana treasury yang disimpan di exchange tersebut. Makin besar reserve yang dimiliki, artinya exchange tersebut itu makin kuat secara finansial dan juga makin liquid. Sedangkan kumulatif inflow itu merupakan bentuk langsung dari kepercayaan investor terhadap suatu exchange. Oke, kita langsung masuk. Datanya kayak gini nih. Berikut ini adalah total reserve berdasarkan semua aset yang dimiliki dari 20 top exchange dunia. Rank yang pertama diduduki oleh Coinbase dengan memiliki reserve itu sebesar 129 billion, disusul dengan Binance sebesar 110 billion. Dan keduanya kalau digabung menguasai share sebesar hampir 60% dari keseluruhan reserve checks yang ada. Dan antara Binance dan Coinbase ini hanya Binance yang menyediakan proof of reserve yang transparan secara on-chain. Yang kedua adalah total reserve by stablecoin dari top 20 exchange. Rank pertama didominasi oleh Binance, telah menang dengan menguasai 59% dari share stablecoin, khususnya USDT dan USDC sebesar 31 billion. Makin besar reserve-nya, maka makin liquid exchange tersebut. Biasanya trader dan investor itu nyaman trading di exchange seperti ini. Dan yang ketiga adalah stablecoin kumulatif inflow. Bila kita lihat sepanjang Januari sampai Juni 2025, lihat chart ini nih ya. Ini terlihat ada 2 garis yang mendominasi inflow stablecoin. Yang garis atas ini adalah punya Coinbase, sedangkan yang di bawah adalah Binance. Jadi sekali lagi, ada Coinbase dan Binance yang menduduki peringkat 1 dan 2. High inflow ini dapat diartikan sebagai dana yang sedang tanda kutip itu diparkir oleh investor untuk menunggu momen yang tepat untuk trading. Jadi mereka biasa sebut sebagai sideline capital. Kalian bisa bandingkan garis ini dan garis di bawahnya, ini checks yang lain. Makin tinggi garisnya itu menunjukkan tingkat kepercayaan investor terhadap suatu exchange. Jadi guys, sebagai kesimpulannya, ada 2 exchange dunia yang saat ini mendominate market dari sisi reserve assets, yaitu Coinbase dan Binance. Coinbase ini lebih untuk US market, sedangkan Binance ini lebih friendly karena melayani global customer dan lebih transparan karena data reserve-nya itu dipublish secara on-chain. Nah, pertanyaannya guys, kapan ya Indonesia bisa punya exchange sekuat ini? Ini menjadi impian kita bersama. NKSA juga mengundang buat kalian yang ingin belajar trading dan investasi, please welcome untuk gabung ke grup Telegram kami. Silahkan cek linknya ada di profile di sini nih, dan di sini kita ngobrol lebih lanjut di situ. Bye bye.